갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도. Love in Contract adalah drama TVN baru yang menggait Park Min Young, Go Kyung Pyo, dan Kim Jae Young sebagai pemeran utamanya. Episode pertama dan kedua drama ini pun sudah tayang pada 21-22 September tahun 2022 lalu. Apakah kamu sudah menonton dua episode awalnya? Jika belum atau masih ragu, yuk perhatikan dulu review episode 1 dan 2 drama Love in Contract berikut ini. Mungkin kamu akan berubah pikiran setelah menontonnya. 1. Pernikahan kontrak yang jadi fokus cerita dikemas dalam bungkus yang berbeda. Pernikahan kontrak bukanlah tema baru yang diangkat dalam drama Korea. Biasanya, plot pernikahan kontrak ini terjadi karena keterpaksaan atau dipaksa dengan berbagai alasan yang melatar belakanginya. Nantinya, pemeran utama pun akan hidup sebagai suami istri kontrak dan berakhir saling jatuh cinta, karena terbiasa bersama. Namun, Love in Contract tampaknya tidak membuat penonton menebak alur itu lebih cepat. Sebab, pernikahan kontrak yang dilakukan oleh Choi Sang-eun, Park Min Young, tidak hanya dilakukan sekali dengan satu orang. Ia melakukan pernikahan dengan beberapa laki-laki dengan waktu yang telah ditentukan dan uang yang disepakati. Bahkan, ia bisa saja melakukan pernikahan di minggu ini, tapi di minggu depan sudah bercerai dan menikah dengan orang lain. Inilah mengapa di dua episode awal tampaknya fokus cerita pernikahan kontrak di Love in Contract terlihat akan dikemas dalam bungkus berbeda. Sebab, alur pernikahan kontrak yang terjadi pada umumnya tidak terlihat di dua episode awal. 2. Tunjukkan ekspresi dingin dan datar, Go Kyung Pyo sukses bikin penasaran. Karakter yang diperankan Go Kyung Pyo, Jung Ji Ho, masih belum bisa dibaca dengan pasti oleh para penonton. Sebab, sikapnya yang dingin, tak acuh, berekspresi datar, hingga jarang berbicara membuat penonton penasaran. Tak hanya itu, sikapnya yang lain pun cukup mencurigakan. Pasalnya, ia kerap memegang pisau, menguntit, hingga memiliki foto korban pembunuhan yang sampai diberitakan di televisi. Sikap dan mimik wajah datar dan dingin yang sama pun pernah ditunjukkan karakter Shin Yeol-hyuk atau Shin Yul di drama Chicago Typewriter, 2017. Karakter itu juga diperankan langsung oleh Go Kyung Pyo. Tentu saja sikap dan ekspresi wajahnya itu membuat penonton curiga bahwa ia adalah villain seperti dalam drama yang juga dibintangi Yoo Ah-in dan Im Soo-jung tersebut. 3. Beragam teka-teki sudah mulai ditebar di awal cerita. Mungkin kamu berpikir bahwa romcom dalam drama ini akan terlihat sepenuhnya di dua episode awal. Tampaknya, pikiran tersebut harus kamu simpan lebih lama dulu. Sebab, penulis naskah dramanya justru menebar beragam teka-teki di dua episode awalnya. Teka-tekinya pun tak hanya tentang apa latar belakang atau profesi dari karakter Jung Ji Ho yang misterius, tapi juga hubungan masa lalu Choi Sang-eun dan Kang Ji Hye, Kim Jae Young. Selain itu, penonton juga akan dibawa ke kubangan teka-teki yang terjadi antara karakter Choi Sang-eun dengan Yoo Mi-ho, Jin Kyung, yang terlihat suram. Sebab, hubungan mereka di masa sekarang pun tidak baik-baik saja. 4. Meski begitu, teka-teki dibuat lebih cepat selesai. Tak perlu takut untuk dibawa pusing lebih lama. Kamu harus kembali mengingat bahwa Love in Contract adalah drama yang mengusung genre romcom dan bisnis. Mengapa demikian? Sebab, teka-teki tersebut pun mulai perlahan diungkap dan ditampilkan dalam adegan di dua episode awal. Tentu ini bisa saja terjadi mengingat Love in Contract bukanlah drama misteri maupun thriller. Di episode selanjutnya pun sepertinya cerita akan mulai berkembang dan mengarah ke kisah-kisah romantis Choi Sang-eun bersama Jung Ji Ho dan Kang Hye Jin. Jangan lupakan bumbu komedi yang tampaknya akan mulai lebih banyak dimunculkan di episode ketiga. 5. Intrik politik keluarga jadi penghubung cerita Choi Sang-eun dan Kang Hye Jin. Pernikahan kontrak tak luput dari kisah intrik politik dua keluarga yang ingin menjodohkan anak mereka. Namun, hal itu bisa jadi tidak menjadi bagian dalam drama Love in Contract. Meski begitu, intrik politik keluarga tetap menjadi penghubung kisah antara dua karakter utama, yakni Choi Sang-eun dan Kang Hye Jin. Sebab, dalam adegan flashback masa lalu, Choi Sang-eun sebagai anak perempuan keluarga konglomerat diperkenalkan ke keluarga Shibol lainnya di sebuah pertemuan makan malam. Di sana pun Choi Sang-eun sempat berpapasan dengan Kang Hye Jin. Begitu pula Kang Hye Jin yang langsung jatuh cinta begitu melihat Choi Sang-eun dan menjadikan perempuan tersebut sebagai cinta pertamanya yang sulit ia lupakan. Bagaimana menurut kalian? Love in Contract menyajikan kisah bisnis pernikahan dan bertebarnya teka-teki yang sudah dimulai bahkan di episode 1 dan 2. Selain ceritanya yang masih berada pembukaan awal, akting ketiga pemeran utamanya pun patut disaksikan di episode-episode selanjutnya. Itulah tadi review drakor Love in Contract episode 1-2. Jangan lupa subscribe channel ini untuk info seputar drakor lainnya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.